Ya, terutama saya mau mengucap syukur selalu pada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa, yang indah ini, bahwa saya bisa bersaksi lagi. Dan kebetulan juga saya waktu itu saya mengalami pencobaan dalam hidup saya itu Ibu Epi pertama yang doakan buat saya. Jadi saya bersaksi lagi buat semua saudara-saudara seiman di sini dan juga di luar sana, bahwa benar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Dan saya juga mengalami perubahan-perubahan dalam hidup yang disampaikan Ibu Epi, bahwa saya merubah mindset saya itu juga karena Tuhan. Jadi saya dirubah hidup saya untuk pekerjaan saya dan keluarga saya. Jadi saya punya masalah yang dulu, bahwa saya ditinggal oleh suami 2 tahun yang lalu. Kami masih tetap berpisah sampai sekarang. Tapi puji Tuhan, saya diubahkan. Saya yang tadinya punya karakter yang pemarah, temperamen. Dulu kalau di sini hal sekecil itu saya bisa marah dan mulut saya itu tajam untuk berkata-kata. Itu saya bisa menyakiti hati anak-anak saya, apapun suami. Tapi saya dengan orang lain itu saya baik, dalam pekerjaan itu saya baik. Tapi di keluarga saya terlalu keras dan terlalu kalau dibilang seperti kasar. Karena saya mau dibilang, ya contohnya seperti saya melihat dalam perubahan hidup saya ini, yang hal sekecil aja kalau saya drive itu, di jalan itu saya nggak lagi untuk speeding. Saya nggak lagi kalau orang minta jalan itu saya kasih jalan. Padahal yang dulu itu kalau orang speeding, kalau orang ngekor saya akan, atau overtake saya akan speeding lagi dan saya akan nantang dia. Jadi seperti itulah karakter saya itu keras. Saya nggak mau dibilang, saya nggak mau ditantang, tapi saya sekarang ini berubah. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari dengan anak-anak saya sudah bilang bahwa, "Mami, you different now." I say, "Yeah, because of God." So because I just say to them that so many things we've been through, but this God is enough for myself. So God enough for my life. So Tuhan yang ubah saya. Terus waktu suami saya pergi itu, saya ditinggal itu, saya nggak punya uang apa-apa, saya nggak punya simpanan, dan itu saya yang nggak tahu mau membiayain anak-anak saya itu gimana. Terus pekerjaan saya itu waktu COVID kan saya punya klien, kalau nggak ada klien ya berarti saya nggak ada bayaran ya. Jadi saya tuh bingung. Tapi Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya. Saya tadinya juga menyerah, nggak mau bekerja untuk karir saya ini. Untuk saya seorang terapis, jadi saya kerja untuk osteopat, dokter tulang di sini. Jadi saya kerjaan seperti fisioterapi karena saya sekolah di sini selama 2 tahun untuk itu. Tapi saya bilang saya nggak mau kerja ini lagi. Ini untuk apa saya kerja? Kalau saya bisa memfix badan orang, kenapa saya harus kerja? Sedangkan saya aja badan saya hancur. Saya nggak punya nilai. Saya nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan bangkitkan saya. Jadi saya kembali lagi bekerja dan saya banyak dukungan dari tempat kerja. Saya punya diberi psikologi itu 3-2 itu yang Kristen, karena saya bilang saya mau hanya Christian counseling, itu 3 tuh. Jadi perjalanan hidup saya seperti itu. Jadi tetap dibantu Tuhan. Dan ada yang firman Tuhan itu yang saya ketemu dalam Yohanes 15 ayat 7.
itu ada di sini ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, itu saya imani itu. Dan di saat itu saya bilang, Tuhan, kalau benar ini firman-Mu, saya mau itu. Saya mau tinggal di dalam-Mu dan saya mau melakukan semua kehendak-Mu. Jadi saya imani itu dan saya mulai berubah. Saya mulai lebih lebih tadinya saya Kristen. Saya dulunya sama suami itu sering ke gereja bersama-sama sama keluarga, selalu ke gereja. Apapun keadaan yang ada, saya selalu bilang harus ke gereja, harus bawa anak-anak ke sekolah minggu. Dulu suami saya tuh kalau nggak ke gereja, kalau saya kerja dia bilang, Mami ini anak Sarah sakit nggak bisa ke gereja. Saya bilang minum teh terus mandi air panas terus ke gereja. Kalau dia masih bisa jalan dia harus ke gereja. Itu saya dulu. Tapi pulangnya saya masih berantem lagi sama suami. Tapi ya itu. Jadi di situ Tuhan membentuk saya untuk minta. Jadi ada di dalam Tuhan dan minta apa saja akan diberikan. Di saat itu saya nggak minta bahwa masalah saya saya nggak minta masalah saya diubah. Saya nggak minta masalah saya itu dijawab oleh Tuhan. Tapi saya minta bahwa saya mau menjadi berkat buat orang lain. Amin. Itu aja. Amin. Itu aja. Nah dari situ karir saya baik. Saya mulai kembali kerja, saya mulai ada kekuatan, terus posisi saya diangkat lagi sebagai health professional level 2, dan juga gaji saya juga dinaikin. Yang tadinya saya pikir saya nggak punya apa-apa, yang tadinya gaji saya itu hanya nggak seberapa, tapi dikasih, saya bukan bilang 2 kali lipat oleh Tuhan, tapi 3 kali lipat mungkin oleh Tuhan. Wow, dahsyat. Iya, jadi itu selama suami saya pergi itu, ya orang lain bisa melihat bahwa saya bangkit, saya bangun untuk diri saya sendiri, dan ya saya bisa buktikan bahwa saya minta, kan ini firman Tuhan bilang minta. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau mobil baru nih, karena mobil saya lama, ini mobilnya boros nih. Jadi saya mau minta mobil baru. Benar dikasih Tuhan mobil baru. Padahal saya pikir uang dari mana gitu dulu. Dulu nggak mungkin saya beli mobil baru. Tapi hanya dalam sekejap itu. Nggak, selama saya join dengan Harvest Academy didukung oleh Ibu Epi, Ibu Yanti, Ibu Rukia, Ibu Mei, Ibu Sukian, itu saya diubahkan. Saya benar-benar different. Saya merasa saya new Yana, bukan Yana yang dulu lagi. Haleluya. Wow. So, ya, dalam apa yang saya lihat sekarang ini, bahwa saya hanya pasrah. Saya beriman juga. Saya ingat kata-kata Pak Sabto dulu, bahwa keluarga akan dipulihkan dan suami ibu akan dipakai Tuhan. Saya imani itu lagi. Amin. Walaupun sekarang ini saya belum lihat, tapi saya imani itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan saya hanya bilang saya hanya pasrah, saya relax sekarang, and saya bilang let God be God. That's it. Amin. Terima kasih.